Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ana 'ala mayyitin bi dzikrin aw bi qira'atin faqad istawjaba lahu jannah. Shadaqallahul 'azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillah rabbil alamin. Para hadirin jamaah takziah, para orang-orang tuaku, saudara-saudaraku, wabil khusus guru kita bersama Mukarram wa Muhtaram Bapak Ustadz Darman, mata Allah bituli hayati. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, diberikan kekuatan iman Islamnya agar istiqamah membimbing kita dalam majlis yang mulia, amin ya rabbal. Dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Hidayat, kita doakan pula mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, apa yang menjadikan hajat-hajatnya baik hajat dunia, hajat akhirat dikabul Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kami hormati Bapak RT Dasmin, Bapak Senja, Bapak Dibyo, Bapak Brondio, serta bapak-bapak hadirin yang lainnya yang saya mohon maaf dan bisa menyebutkan satu persatu. Mobil khusus keluarga besar Sahibul Musibah, Bapak Rijal, dan juga keluarga besarnya yang mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini di malam yang ke-7 hari, setiap langkah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam kita kembali hadir dalam rangka kita bertakziah di malam yang ke-7 hari, tidak lepas bahkan tidak pernah habis-habisnya, tidak pernah bosan-bosannya selalu kita bacakan doa, untayan kalimat kelihayan lisan kita untuk membaca surah Yasin, zikir, tahlil dan tahmid yang setiap malamnya hingga malam hari ini selalu bahkan kita khususkan untuk almarhum saudara kita Bapak Wardin bin Soekarno. Mudah-mudahan takziah kita dari malam pertama hingga malam hari ini, doa-doa kita, munajat kita semuanya pahalanya disampaikan untuk almarhum Bapak Wardin bin Soekarno, amin ya rabbal. Selawat bertabuh salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'an dan tabi'atnya, dan kita tentunya selaku umat yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat dan kelak di yaumul qiyamah, amin ya rabbal. Hadirin jamaah takziah rahimakumullah, seringkali kita mendengar, bahkan kita sendiri yang mengucapkan, ada bahkan kita sendiri tanpa kita sadari, ketika kita mendengarkan kerabat, sanak famili, saudara kita baik yang dekat ataupun yang jauh, ketika dikabarkan si fulan meninggal, ketika kita mendengar yang pertama kali itu belum kita mengucapkan innalillahi, tapi apa? Karena saking kita kurang yakinnya, yang bener orang semalam habis ngobrol gitu ya, bang, saudara kita meninggal dirawat, siapa? Gue kagak-kagak aja, orang marah kalau ketemu di pasar. Kadang-kadang ucapan tersebut tanpa kita sadari pernah kita ucapkan gitu Pak ya. Masya Allah, tabarakallah, almarhum saudara kita Waridin bin Soekarno ini salah satu matinya atau wafatnya yang memang kita semua bahkan bercita-cita pengen kayak beliau. Kenapa? Karena matinya gampang banget ya Pak ya. Kalau ukuran kita nih yang pernah ngerawat orang tua kita, saudara kita, bahwa mati itu nggak harus dirawat dulu. Orang mati itu nggak nunggu tua, nggak nunggu muda yang
bayi sekalipun baru keceprot pun, kalau sudah Allah kudrah iradahnya sudah dipanggil, diambil, kita nggak bisa berucap apa-apa. Kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tandanya nih almarhum, salah satunya beliau mendapatkan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Entah apa yang pernah dia perbuat selama hidupnya, wallahu a'lam, kita nggak tahu, Pak. Kalau secara kasat mata, zohirnya kita tahu yang tadi disebutkan oleh Ustaz Tarman. Beliau orangnya bersosialisasi, bertetangga, berkerabat, sama siapa aja dia open. Asal malam dia nongkrong, sama siapa aja dia ngobrol. Sama Roni, yang nungguin pos kamling, apain aja dia. Ayo dilakonin, dia nggak pilih kasih. Tentang kegiatan apapun, ayo aja orangnya. Itu zohirnya yang kita tahu. Entah selebihnya kita nggak tahu apa kebaikan yang pernah dia perbuat. Kalau Allah katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan lagi yang kedua, wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra. Ketika seseorang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, min amrihi yusra, kelak dia mendapatkan kemudahan. Maka menyambut kepada fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasamyassiruhu. Ini dambaan orang yang pertama. Saya yakin kita semua bercita-cita demikian, ya Pak ya. Karena salah satu di antaranya mungkin almarhum ini yang dikatakan Rasulullah wafatnya termasuk orang yang dikatakan mustarih minhu. Apa itu mustarih minhu? Ketika ada sahabat datang sama Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, fama dzalika min mayyitin la syai'a min amrihi fajaza'uhu 'indal qabri. Ya Rasulullah, itu orang lagi digotong-gotong, romannya rame amat. Orang yang kagak kenal sampai yang kenal semua ikut ke kuburan. Bukan ke kuburan, bukan. Maksudnya ikut dia membawa ke tempat istirahatnya ke Dharma. Ditanya, pernah kenal ya kagak, deket banget ya kagak. Tapi begitu almarhum wafat, semuanya ngikut. Ini efek dari kebaikan almarhum. Kata Rasulullah, al-mautu mautan, bahwa kematian itu ada dua macam. Yang pertama adalah mustarah minhu, yang kedua adalah mustarih minhu. Ketika dikabarkan, kalau kita yang sama-sama maklum almarhum habis dikerokin udah kagak, itu mah sebab doang. Sebab doang. Likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Itu sebab doang. Dikerokin apa merah itu sebab doang. Namun hakikatnya apa? Idza jaa ajalhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Emang udah segitu, udah jatahnya. Udah segitu, dia kagak tahu kita. Kalau andai kata semua kampung kita nih Pak, dikabarkan kalau paling nggak ada alarm dah, titu, wah besok gue pengen mati nih. Kalau ada alarm di hati kita, oh ini malam habis tahu kita berbondong-bondong minta maaf sama tetangga kita, maafin ya besok sampai mati, begitu Pak kira-kira. Tapi ini kan memang listrik ya, habis vouchernya. Ini kan kagak. Siang kita tahu habis ngobrol, kita tahunya dia kata lagi meriang dikerokin. Tiba dikerokin doang, maka katanya udah sampai di dalam ulu hati apa katanya. Karena kita ingin membuktikan kepastiannya, kebenarannya. Habis dikerokin dibawa ke rumah sakit emang udah kagak, itu sebab. Bukan ya istilah kata angin duduk namanya doang, angin duduk. Ya macam-macam atau bahasa dokter apa nggak tahu dah. Tiba angin duduk mah banyak dikerokin.
Habis begitu udah kagak, itu sebab. Bahasa babak, mengikuti sebab yang Allah berikan. Namun hakikatnya cukup sampai sini. Masa aktifnya Bang Waridin selesai. Ketika dia wafat, dia pejamkan matanya, dia tinggalkan dunia. Urusan-urusan lagi banyak-banyaknya, Pak. Mungkin barangkali dia lagi dagang, mungkin barangkali dia lagi ada hubungan, lagi ada sesuatu sama temen yang saat itu dia kagak kesampaian, pengen ada janjian besok hari. Hari itu juga Allah putuskan harus berjumpa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Perkara dunia putus semua. Maka hal demikian, kata Syekh Imam Al-Urdi, ketika dikatakan Syekh Imam Al-Urdi, fakun hadisan hasanan liman wa'a, innamal maku hadithun ba'dahu, fakun hadisan hasanan liman wa'a. Sesungguhnya manusia itu adalah wacana cerminan kehidupan yang membuat kehidupannya kelak ketika ada bahkan tiadanya menjadi buah pembicaraan. Lalu bagaimana ketika kita besok dipejamkan mata kita, cukup kita tak bernapas lagi, kita berjumpa sama Allah? Bagaimana caranya? Fakun hadisan hasanan liman wa'a, maka ciptakanlah kau punya perangai, ciptakanlah kau punya tingkah laku, ciptakanlah kau punya adab hasanan liman wa'a. Semuanya perangai tingkah laku yang baik yang akan nantinya membuahkan kebaikan di mata orang lain yang kau kenal. Makanya benar kata Rasulullah, ulkuru mahasina mautakum wa kuku'an masawihim. Sebutin ketika ada orang wafat, kita tahu semasa hidupnya bagaimana, kita tahu. Makanya kemarin begitu selesai kita sholatin, kata Ustaz Tarman, hadnazah lal khair, kita yang tahu khair. Kenapa khair? Karena kita tahu kehidupan almarhum. Insyaallah bin khair, amin. Ini yang dikatakan takun hadisan hasanan liman wa'a. Ya Allah, Bang Waridin orangnya baik banget. Dia mau orangnya senyum aja, dikatain juga dia diam aja. Itu yang kata-kata kayak begitu yang kita kangenin, Pak. Terutama yang suka nongkrong-nongkrong ini. Bang Roni tuh ke tengah malam, ya, tunggu sama siapa aja pokoknya di sini. Kita tahu semua bagaimana kehidupan dia. Ketika perasaan mah kita kagak yakin aja, masih ada aja orangnya. Sampai ini hari, ini malam menuju hari almarhum Warid bin Soekarno. Beliau di alam sana sudah enak, udah tenang, udah nggak mikirin apa-apa. Setiap malam, dari malam pertama sampai malam hari ini kita bacain Yasin, kita bacain zikir, tahlil, doa arwah. Itu kata-kata nuqaddimuha wa nuhdiha ila hawdi habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad SAW summa ila ruhi khususun almarhum Warid bin Soekarno. Setiap malam kita sebutin nuqaddimuha wa nuhdiha. Tuh kita baca tawasul, kita baca Yasin, kita baca qulhu, kita baca Fatihah, muawizatain, nuqaddimuha, kita khususin ila ruhi almarhum Warid bin Soekarno. Agak ada yang lain buat dia. Karena emang sesuatu oleh-oleh yang paling utama bukan makanan yang lezat. Sebab makanan udah putus. Sekalipun istri, anak yang dia cintai putus. Dia punya kedemenan apa umpamanya makanan yang enak-enak, putus, sudah kagak diharapin lagi. Saat ini yang dia butuhkan adalah doa. Makanya nuqaddimuha wa nuhdiha. Kita lihat kemarin, Masya Allah, kita bondong-bondong ke Budi Dharma. Kita lihat berapa banyak orang yang peduli, berapa banyak orang yang mendoakan. Maka kehidupan almarhum Waridin itu termasuk apa yang kata Rasulullah, dia orang yang masuk kategori mustarih binhu, orang yang istirahatnya benar-benar merem kalau bahasa kita. Jadi wafatnya benar-benar merem. Dia sama orang gak pernah nyakitin, kalau ucap gak pernah salah kata. Dikit-dikit ada ucapan maafin ya,
Makanya ini mustarih minhu buat beliau. Beda Pak. Ketika diumumin berita duka cita telah berpulang ke rahmatullah almarhum Wardi bin Sukarna, ya Allah, itu orang baik banget tuh ucapan kita kayak begitu. Itu yang kita cita-citakan, besok kita kira-kira begitu kagak. Yang kedua nih nauzubillah, apa? Mustarah minhu. Bagaimana? Orang yang wafat dikatakan mustarah minhu, kata Syekh Aibang Urli, kita bisa lihat wafatnya sekonyol-konyolnya Pak. Yang kedua, satu pun di antara keluarga nggak ada yang peduli, tetangga, sampai dibawa ke kubur, kali kayak ada yang bawain, ada yang nganterin saudaranya, ataupun kagak ada yang open, kagak ada yang mau nganterin. Kenapa? Karena orang pada tahu semasa hidupnya. Begitu dikabarkan, dicontoh apa nih ya, lah berpulang ke rahmatullah Alek bin Titan umpamanya. Ada Alek? Ada ya Alek ya? Lek, maaf Lek, canda Lek. Umpamanya contoh. Lah berpulang ke rahmatullah Alek bin Titan umpamanya. Akhirnya mampus lu, begitu kita yang dengar. Bukan ucapan innalillahi. Kenapa? Karena saking gedeknya tetangga, saking dekatnya kerabat, saking gedeknya tetangga, keluarga, karena tahu kehidupan semasa hidupnya. Contoh, di pagi hari abong-abong dia punya sonnya cakep, tetangga lagi sakit gigi, dia kencong itu dangdutan, Ayah Susanti, oh elah dadu, tetangga sakit gigi, ya Allah sakit banget. Tuh Pak, ciri salah satu diantaranya dia membuahkan kezoliman. Yang kedua, pagi-pagi dia panasin motor RX King, ram. Tetangga punya anak bayi, Masya Allah, tetangganya nggak bisa ngomong apa-apa karena memang dia tahu orangnya galak, tatonya di mana-mana, sampai dijitu bikin tato. Saking gedek yang betul orang, abis ngetrek motor RX King depannya yang dihajar, jebret, dikabarin sampai meninggal, Alek mampus lu. Itu ciri khas orang yang dikatakan mustarah minhu. Wafatnya banyak orang yang nyumpahin, nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan nggak ada di kampung kita kayak gitu, amin. Insya Allah di kampung kita di sini mah banyak orang-orang soleh, orang-orang baik. Berkat guru kita dia ada Ustaz Tarman yang selalu membimbing kita. Insya Allah yang usaha, yang dagang, usahanya usaha yang baik, yang lagi kerjaannya yang baik, yang lagi ada muamalah kebaikan, semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua ini Pak, dalam kitab Al-Qur'an dikatakan yaman bidunyahu istaghala qad gharrahu tul amal. Wahai kamu orang-orang yang sibuk, yaman bidunyahu istaghala, yang setiap hari sibuk sama dunia. Kalau bahasa kita, kamu yang dagang, kamu yang jualan, kamu yang sibuk sama hutang, kamu sibuk sama yang perangai tentang duniawi. Qad gharrahu tul amal. Itu cuma angan-angan kamu. Wal mautu ya'ti baghtatan. Ketahuilah bahwa mati itu datang sekonyol-konyolnya, datangnya mendadak. Dia kagak pernah ngasih alarm, nggak pernah ngasih informasi, nggak pernah mati. Malaikat itu nggak pernah ngirim ke grup WhatsApp, malaikat nggak pernah kirim kematian di grup RT, di grup RW, kagak. Al mautu ya'ti baghtatan. Mati itu datangnya sekonyol-konyolnya, datang mendadak. Salah satunya almarhum, beliau wafat dalam keadaan baik, cuma sebab tadi kerokin doa. Itu dia termasuk min Allahum bin amrihi yusra. Dia mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemudahan. Yang dikatakan fa'amma man a'ta wattaqa. Di semasa hidupnya mungkin barangkali kita nggak ada yang tahu kebaikan almarhum. Dia selalu memberi kebaikan, wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil, maka ending kehidupannya diberikan kemudahan, dia nggak pernah nyusahin orang. Pak, banyak di antara kita Pak udah susah payah, orang tua masih ada, anak banyak, begitu orang tua sakit mendorong-dorongan,
Si A udah lu aja, si B udah lu aja, gua sibuk sama kerjaan. Orang tua sakit, dia masih mementingkan kerjaan. Udah masuk dah ukuran kita nih Pak. Ya paling bantar mah masuk rumah sakit pekerja 3 hari. Kenapa? BPJS. Itu nggak jauh. Masuk hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu udah pulang. BPJS 3 hari doang. Udah masuk pulang ke rumah dah. Sorenya bengek lagi, masuk lagi rumah sakit lagi itu Pak ya. Diantar lagi. Ya rada kaki, capek banget gue ini. Masuk mulu. Apang sih dah bayinya. Tuh, anak tuh begitu. Anak tuh. Orang tua udah kayak begitu bolak-balik masuk rumah sakit pulang, udah baru banget nyampe sakit lagi, masuk lagi. Anak yang belum seberapa udah nyerah duluan. Ya laki capek banget dah nungguin. Ini gara-gara kaki gua gak kerja tuh. Ayo, siapa yang pernah kayak begini nih? Hati-hati. Udah laki-laki akhir mulu gua gak kerja. Gara-gara kaki sakit. Siapa yang nunggu rumah sakit? Tahu. Saking sibuk sama kerjaan, orang tuh diabaikan. Nauzubillah min dzalik. Ini yang kayak begini hati-hati. Udah, ini almarhum dia nggak pernah masuk bolak-balik, kagak, cuma dikerokin doang. Tuh dia kategorinya masuk min amrihi yusra, dia mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak nyusahin keluarga. Nih Pak, camkan Pak. Almarhum Bapak dia nggak pernah nyusahin keluarga. Sakit dia diem aja, emang dia rasain. Dikerokin, emang dia yang sakit. Cuma memastikan saja, emang udah kagak. Ya Allah, orang yang bolak-balik rumah sakit, dirawat, diinfus, pulang, sakit lagi, masuk lagi, udah sehat, pulang, sakit lagi, infus lagi. Nyerah Pak yang ngurusin. Bahkan kadang-kadang yang dirawat sama yang jagain, matanya duluan siapa? Ayo, ini sering terjadi. Yang dirawat sama yang jagain, itu kadang-kadang matanya duluan yang jagain. Laki-laki dah pulang ke rumah sakit, pulang ke rumah dikerokin ngapa? Gue meriang semalam, kemana apa? Malum di rumah sakit kepake AC. Ya orang rawa masuk angger AC. Dikerokin, habis dikerokin muntah-muntah. Ya habis besok dia meninggal. Yang di rumah sakit masih diinfus, yang jagain meninggal. Begitu banyak Pak ya? Banyak kayak begitu. Karena al-mautu ya'ti baghtatan. Mati sekonyol-konyolnya, nggak pernah ngasih informasi, nggak ada pengumuman. Kalau gitu Pak, biasanya dulu mah Pak RT Senja, bolak-balik pakai motor oren, Vario. Ayo bapak-bapak, kerja bakti. Wah, elah bolak-balik dari depan ke belakang, semua warga kesasaban semuanya nyampe. Kenapa? Informasi tuh, gara-gara Vario warna oren. Pak RT Senja, maren. Kalau begitu kan enak. Tapi nggak pernah RT Senja ngabarin, Pak, hati, ngapa? No RT sebelah, besok ada yang meninggal. Siapa? Rahasia. Nggak ada begitu, umpamanya ini. Nah, maka mudah-mudahan ini kita semua termasuk orang-orang yang mustarif minhu, yang mana kala wafatnya banyak orang yang merasa kehilangan, yang mana kala wafatnya banyak orang yang merindukan kebaikan, perangai kehidupan kiprahnya yang sangat kita butuhkan. Inilah kehidupan daripada almarhum. Mudah-mudahan beliau termasuk bin ahlul khair, amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya ayo kita baca kita Al-Fatihah. Mudah-mudahan almarhum Wardi bin Soekarno mengampunkan segala dosa-dosanya, meluaskan di alam kuburnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Anaknya, keluarganya yang lalu tinggalkan, Allah berikan kesabaran, ketabahan buat kita yang selalu mendoakan untuk almarhum. Mudah-mudahan kita diberikan sehat afiat, bahwa kematian itu akan bergilir Pak. InsyaAllah kita pulang dalam keadaan baik, min husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kulluhum biturkaniyah wal madhur wal wusul wa ila khabir rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.